Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dalam tugas aksi nyata modul 2.3 saya akan melaksanakan observasi coaching bersama Bapak Ade Irawan SPD dari SMP Negeri 5 Cimanggil. Gimana Pak Ade kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ya, terima kasih Pak Ade. Dalam kesempatan ini Pak Ade insya Allah ada beberapa yang akan saya tanyakan Pak. Yang pertama Bapak dalam proses pembelajaran ini ya, Bapak di situ mengampu mata apa Pak? Bahasa Indonesia Pak, dari kelas 7 sampai kelas 9. Kelas 7, 8, 9 ya? Ya. Ada berapa rombel Pak Ade? Rombonnya di sini alhamdulillah ada 3 kelas ya. Nah, kalau Pak Ade di SMP 5 itu tujuan pembelajaran apa Pak? Nah, untuk tahun ajaran baru 2024-2025 setelah hasil dari asesmen yang saya lakukan di awal bahwa pembelajaran yang akan dilakukan di kelas 7 yaitu yang pertama adalah mempelajari fungsi dan unsur teks deskripsi, yang kedua menyimak dan mendiskusikan ragam sajian teks deskripsi, dan yang terakhir adalah berlatih menyajikan teks deskripsi yang menarik seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Selanjutnya Pak Ade ada pertanyaan kedua Pak ya. Ya. Apa rencana Bapak untuk pengembangan proses pembelajaran tersebut Pak? Dari materi itu? Ya, dari materi ini saya akan mengembangkan lebih ke menggunakan digitalisasi ya Pak. Ya, menggunakan digitalisasi, terutama saya di situ nanti anak akan saya bawa untuk menjelajahi keindahan alam yang ada di Indonesia dan juga serta keunikan yang ada di Indonesia dengan menggunakan fasilitas YouTube dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang selanjutnya, rancangan apa Pak dalam pembelajaran menggunakan strategi tersebut? Rancangan. Nah, rancangan yang saya gunakan yaitu dengan cara observasi media sosial Pak ya. Observasi melalui internet dan lain sebagainya. Nah, agar anak lebih paham, lebih memahami apa yang dia lihat seperti itu. Jadi dengan observasi Pak ya? Iya. Selanjutnya pertanyaan, media apa Pak yang nanti Bapak akan terapkan di kelas? Nah, media yang saya gunakan banyak Pak ya. Pertama mungkin dari buku mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Yang kedua yaitu digitalisasi dengan menggunakan YouTube, internet ya, media sosial dan lain sebagainya. Memang internetnya udah berjalan bagus Pak di sekolah? Nah, alhamdulillah di sekolah internet sudah bisa diakses ya dengan baik, walaupun mungkin ada gangguan sedikit Pak seperti itu. Paling kendala sinyal Pak ya? Kendala sinyal ya. Selanjutnya Pak, mengenai waktu Bapak untuk pelaksanaan pembelajaran kira-kira di hari-hari apa aja Pak? Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas 7 ya, saya ada di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Untuk hari Senin kira-kira jam berapa itu Pak? Hari Senin jam pertama setelah istirahat Pak ya? Setelah upacara ya? Setelah upacara ya. Nah, terima kasih Pak ya. Namun sebelum kita akhiri percakapan ini, nanti di segmen agar pembelajaran yang akan kita laksanakan efektif, didampingi oleh Bapak Fasili PP ya, pengajar praktik ya. Nanti dia akan datang. Mungkin Pak pertemuan kali ini dengan waktu yang terbatas ya, saya ucapkan terima kasih. Terus untuk Bapak setelah berbincang-bincang ini apa yang Bapak dapat Pak? Nah, setelah berbincang-bincang seperti ini, yang dapat saya lakukan ya, yaitu mengenai refleksi mungkin ya. Refleksi dari kegiatan awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Terima kasih ya. Kita kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya aku minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siapa? Pak Jiri, silakan sih. Siap, belum kayak mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa pembelajaran kita akan lebih bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Banyak. Siapa saja yang tidak hadir? Saya.
Siapa lagi? Selain saya? Asman. Siapa? Dewi Sinta. Ada kabar nggak? Ada izin? Ada. 3 orang ya? Roman. Ada 4 orang yang tidak hadir. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak sampaikan ya bahwa kehadiran itu sangat penting ya, karena dengan kehadiran kita di sekolah tentunya banyak ilmu yang akan kita dapat. Nah, tadi mengenai doa dan lain sebagainya, kita sudah melaksanakan namanya elemen dari profil pelajar Pancasila ya, yang mana profil pelajar Pancasila menganjurkan kita untuk lebih apa? Berkah, untuk lebih apa? Berprestasi. Selain itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu salah satu elemen yang sangat penting dari profil pelajar Pancasila. Nah, agar lebih semangat ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Setuju? Setuju ya. Ice breakingnya mudah saja ya, dengan tepuk tangan, dimulai dari tepuk tangan 1 sampai tepuk tangan 2. Ya, 1 sampai 5. Sudah bisa kan? Bisa. Tepuk 1 berarti tepuknya di tengah 1 kali. Tepuk 2 tepuknya kanan dan kiri. Tepuk 3 kanan kiri tengah. Tepuk 4 kanan kiri kiri. Tepuk 5 kanan kiri tengah. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan SPK kita lebih refresh ya, lebih semangat. Nah, anak-anak, Bapak sebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu menyebutkan informasi yang ditemukan dalam laporan hasil observasi. Masih ingatkah LHO itu apa? Laporan hasil observasi. Ya, laporan hasil observasi. Berarti LHO itu harus berdasar dari observasi atau pengamatan. Ya. Ciri-cirinya masih ingat? Ciri-cirinya? Ciri-ciri kebahasaannya masih ingat? Masih dong ya. Ciri yang pertama apa? Nurani. Tepuk tangan buat Nurani. Ciri yang kedua, Tommy. Ciri yang kedua. Ya. Ciri yang kedua. Pak. Iya, Dok. Silakan, Dok. Menggunakan kalimat definisi atau pengertian yang ditandai dengan kata seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan yakni. Tepuk tangan buat Dok. Ciri yang ketiga siapa yang mau? Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga silakan. Ya, ini saya nih ya. Iya. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan penggolongan dan penjenisan. Tepuk tangan buat Jenny. Masih ada ciri yang lain? Masih, silakan. Putri. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah yang berlaku dalam bidang keilmuan tertentu. Tepuk tangan buat Putri. Luar biasa ya. Kalian sudah sedikit banyak memahami ciri-ciri dari kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, sekarang setelah ciri-ciri kita akan mempelajari nama struktur ya. Jadi laporan hasil observasi itu memiliki rangkaian atau memiliki struktur ya, yang dimulai dari yang pertama yaitu judul ya. Yang kedua ada deskripsi umum, yang ketiga ada deskripsi bagian, dan terakhir ada deskripsi manfaat ya. Jadi struktur dari teks LHO itu ada 4. Yang pertama ada judul. Yang kedua ada deskripsi umum.
observasi. Nah, kita kembali ke tujuan pembelajaran kita bahwa kalian harus mampu menyebutkan informasi yang ditemukan dalam laporan hasil observasi. Silahkan buka buku paketnya, ya. Di situ ada cerita mengenai bus, ya, bus kota. Silahkan dibaca laporan hasil observasinya, ya. Dan nanti terakhir tugasnya secara berkelompok kalian mencari, ya, yang mencari informasi yang ditemukan dalam teks tersebut. Nah, untuk kelompoknya kita bagi saja langsung, ya. Udah ada kelompok kemarin, kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan waktunya selesai, ya. Sekarang kita masuk ke presentasi dari masing-masing kelompok, ya, untuk menyebutkan informasi apa saja yang kalian dapat dari teks LHO yang berjudul apa? Penumpang bus. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 3, silakan. Apa informasinya? Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Yang lain mana kelompok yang lain? Silakan kelompok 2. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Iya, tepuk tangan. Ada lagi informasi yang lain? Cuma satu? Cuma satu. Siapa lagi? Kelompok mana? Ya, kelompok 4, kelompok 1. Sudah siap? Silakan. Kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 4. Ayo. Masih berunding, masih koordinasi sama anggotanya. Apa? Silakan. Apa informasinya? Tidak jauh dari orang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan grup yang disarankan berfungsi. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terakhir kelompok 4, silakan. Apa informasi yang kalian dapat dari teks LHO tersebut? Mereka menggunakan bus kota untuk menjadi tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan infrastruktur lainnya. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks LHO atau laporan hasil observasi itu memiliki beberapa bagian, ya. Terutama yang wajib itu adalah judul, ya. Tadi teks itu judulnya apa? Penumpang bus. Ya, harus ada judul. Yang kedua ada deskripsi umum. Nah, deskripsi umum itu adalah deskripsi yang menjelaskan atau menggambarkan secara umum apa itu bus kota. Ada juga deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam teks LHO tersebut. Dan terakhir ada deskripsi manfaat. Tentunya teks LHO itu harus memiliki manfaat. Nah, menurut kalian manfaat dari teks LHO tadi apa untuk kalian? Manfaatnya apa? Memberi pengetahuan bahwa penumpang bus kota itu misalkan ada yang diprioritaskan, ya. Nah, contohnya penumpang yang diprioritaskan itu penumpang seperti apa? Disabilitas. Seperti apa Putri disabilitas? Ibu hamil. Apalagi disabilitas? Anak sekolah. Siapa lagi? Kakek-kakek. Nah, itu. Jadi penumpang bus kota itu ada yang namanya penumpang prioritas atau penumpang yang didahulukan. Itu yang tadi difabel, ibu hamil dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ujung kita refleksi, ya. Refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Senang. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Putri, apa yang Putri dapatkan hari ini? Bisa mengetahui tentang laporan hasil observasi. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini selesai dan di pembelajaran yang akan datang kita akan mencari lebih dalam mengenai
teks now. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dek. Selamat siang Pak Okto. Gimana kabar hari ini Pak Dek? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Okto, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Dek. Setelah kemarin kita Pak Dek ya melaksanakan observasi, saya setelah mengamati Pak Dek, alhamdulillah cukup lumayan bagus Pak ya, sesuai dengan alur atau tujuan yang Bapak rencanakan. Nah, menurut Bapak setelah observasi kemarin, apa yang Bapak rasakan Pak? Yang saya rasakan kemarin tentunya saya nervous ya Pak Okto ya, gugup karena mungkin tidak terbiasa ketika kita mengajar atau KBM di observasi ya Pak Okto ya. Ada juga kamera di situ ya. Kamera. Nah itu mungkin gugup lah perasaannya. Gitu. Gugup ya. Mengenai dalam persiapan pembelajaran Pak, seperti IT gimana Pak? Oh iya. Nah untuk persiapan pembelajaran kemarin kurang maksimal ya Pak Okto, saya akui karena kelas kita kan baru saja direnovasi, jadi instalasi listriknya belum ada. Jadi kemarin saya tidak menggunakan yang namanya media seperti penfokus dan lain sebagainya. Oh, pantas saja. Oh, maaf Pak ya, lupa saya. Dikirain saya itu udah terpasang itu bisi-bisinya. Mungkin dari prasarana Pak ya? Iya, belum. Ya, saya juga memaklumi itu. Siap. Nah, untuk kedepannya Pak, tindak lanjut apa yang ingin Bapak capai setelah observasi tersebut? Setelah saya rasakan kemarin kelebihan dari pembelajaran yang saya lakukan ya Pak Okto, mungkin saya bisa menghidupkan kelas dari mulai dialog antar siswa, dialog antar guru dan siswa. Nah itu mungkin kelebihannya, dan kekurangannya tadi Pak Okto ya, tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan menggunakan IT, menggunakan internet, karena terhambat tadi karena kelas kita belum terinstalasi listrik ya kemarin ya, seperti itu. Kalau sekarang sudah siap tuh Pak Okto. Sudah siap ya? Oh, ya. Berarti kurangan dari segi prasarana Pak ya? Iya, seperti itu. Ya. Berarti untuk kedepannya kita dalam pembelajaran mungkin Bapak ya akan menggunakan tadi seperti IT Pak ya, karena kelas kita udah lengkap ya. Bapak untuk kedepannya mau seperti dalam kompetensi Pak, mau gimana gitu? Nah untuk RTL atau rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan mungkin Pak Okto ya, saya akan lebih mengembangkan diri dari penggunaan IT ya untuk media pembelajaran seperti Canva dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan mengembangkan diri melalui webinar ya, melalui diklat online, dan juga apa ya, lebih ke PMM seperti itu Pak Okto ya. PMM yang saya buka lagi mungkin yang berkaitan dengan hal yang pembelajaran kita kemarin. Kalau untuk Kombel Pak gimana? Udah aktif Bapak? Nah untuk komunitas belajar alhamdulillah di sekolah SMP Negeri Mencimangun sekolah kita Pak Okto ya, sudah berjalan tiga periode atau 3 kali Kombel. Alhamdulillah antusias dari pesertanya juga banyak seperti itu. Ya Pak Dek, pasca observasi ini alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Dek ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Dek. Di lain waktu kita bertemu lagi. Semoga acara pasca observasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Sekian Pak Dek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dek.